Majelis Hakim melihat barang bukti di sidang gugatan mobil SMK yang dilayangkan oleh Aufa Lukmanarea di Pengadilan Negeri PN Solo terhadap 3 tergugat yakni Joko Widodo, Jokowi, Maruf Amin, dan PT Solo Manufaktur Kreasi SMK, Rabu, 6 Agustus 2025. Sidang digelar secara online dimulai pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Setelah membuka sidang, Ketua Majelis Hakim I Putu Gede Haryadi mengabulkan permohonan penggugat untuk melihat mobil SMK. Majelis Hakim dan para pihak keluar ke ruang sidang menuju halaman pengadilan untuk melihat mobil SMK yang ada di halaman pengadilan. Setelah melihat mobil SMK, Majelis Hakim, pihak tergugat dan penggugat kembali ke ruang sidang. I Putu Gede mengatakan sidang selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan. Sidang selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan, saya harap semua pihak datang tepat waktu, ujarnya. Pada sidang sebelumnya, penggugat mengajukan untuk memberikan alat bukti tambahan. Aufa Lukmanarea selaku penggugat Jokowi di kasus gugatan Wan Prestasi terkait produksi mobil SMK membawa sebuah mobil di Pengadilan Negeri Solo, Rabu, 30 Juli 2025. Aufa membawa mobil SMK tipe Bima saat sidang dengan agenda kesimpulan secara ecor. Mobil SMK tipe Bima tampak seperti mobil pickup itu diparkir di halaman PN Solo. Mobil berwarna silver itu dikendarai sendiri oleh Aufa. Aufa mengaku mendapatkan mobil bekas itu setelah pencarian cukup lama di OLX ada tanggal 21 Juli 2025. Mobil tersebut didatangkan langsung dari Jakarta. Upaya tersebut ia lakukan untuk membuktikan di persidangan bagaimana susahnya mendapatkan satu unit. Hal ini menguatkan bahwa pabrik di bawah naungan PT SMK ini memang sudah tidak berproduksi. Setelah mendapatkan mobil tersebut, Aufa pergi ke pabrik PT SMK di Desa Demangan, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali. Di sana meski melayani servis, tidak ada aktivitas jual beli maupun produksi. Aufa mengungkapkan membeli mobil itu seharga 45 juta rupiah setelah melalui proses tawar-menawar. Meskipun sudah memiliki mobil SMK itu, Aufa mengaku masih ingin mendapatkan yang baru. Sebab ia memang sudah lama mengidamkan mobil tersebut. Jadi memang kalau kita merujuk pada pasal 1364 ya 164 HIR bahwa pembuktian ya sebatas bukti surat ya, kemudian keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, dan ditambah lagi adanya pemeriksaan setempat dan saksi ahli. Namun demikian oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara terkait dengan permohonan penggugat untuk memperlihatkan bukti fisik sebagaimana yang telah diformulasikan dalam bentuk fotokopi supaya lebih konkret, pada akhirnya dikabulkan. Tapi bagi kami juga tidak keberatan. Saya tadi sebatas diminta untuk memberikan pendapat secara normatif, kami mengacu pada HIR tentang alat bukti. Namun demikian kami sama sekali tidak keberatan berkenaan dengan permohonan penggugat untuk dikabulkan sebatas melihat bukan barang bukti dan juga bukan alat bukti ya, tetapi lebih ke visual itu bisa dilihat secara dekat. Intinya itu aja. Kalau kami prinsipnya bahwa objek di dalam gugatan Wan Prestasi ya ada tidaknya suatu perjanjian oleh para pihak, karena melalui perjanjian yang dibuat oleh para pihak itulah melahirkan ada suatu perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban. Nah, begitu salah satu pihak tidak memenuhi prestasi atau kewajiban, Wan Prestasi lah, itulah baru muncul adanya suatu gugatan Wan Prestasi. Saksi ahli, persangkaan, sumpah, itu hakim juga memerlukan kebenaran material, gitu kan? Yang material, yang senyatanya seperti itu. Nah, dalam perkembangan itu hukum acara perdata makanya mengenal adanya pemeriksaan setempat, gitu kan, untuk melihat secara langsung objek sengketanya apa, gitu kan. Kalau objek sengketanya berupa lahan, tanah atau gudang, maka perlu dilihat secara langsung, nanti diukur luasnya berapa, panjang, lebar, terletak di mana, disesuaikan dengan dokumen SHM, sertifikat seperti itu. Nah, karena ini konteksnya adalah Wan Prestasi terhadap sebuah mobil. Effort dari penggugat ini kan menghadirkan unit mobil dari Jakarta, kita hadirkan ke Solo, gitu kan. Nah, untuk apa? Untuk menyampaikan secara material
bahwasanya dari penggugat itu bisa membeli mobil dalam keadaan second atau bekas. Nah, itu untuk membuktikan bahwasanya dari tergugat 3 itu sudah tidak memproduksi lagi secara massal sampai hari ini, gitu kan. Itu pun kemarin penggugat juga melakukan servis di lokasi di gudang SMK, itu juga melihat tidak ada aktivitas entah itu atas produksi maupun penjualan, tapi hanya dilayani servis seperti itu, ganti oli, tune up dan sebagainya. Nah, jadi kami ingin meyakinkan kepada hakim juga secara material kami bisa menghadirkan mobil itu walaupun second atau bekas seperti itu. Optimis Mas dengan kesimpulan nanti Mas? Ya optimis itu kan, bahwa saya memang rangkaian statement yang dinyatakan secara berulang-ulang mulai dari jadi wali kota, kemudian gubernur sampai presiden, bahkan meng-hire vendor atau PT SMK untuk memproduksi secara ulang massal, kemudian diresmikan secara besar-besaran gitu kan. Nah, ini kan tidak ada lanjut realisasi. Ini kan kami sebagai rakyat kan harus bisa menagihnya melalui gugatan ini seperti itu. Kalau dari pihak tergugat sendiri kan masih mempertanyakan unsur dan prestasinya. Ya. Mungkin yang tanggapan. Ya, jadi gini, analoginya adalah seorang pejabat yang tidak bisa seenaknya melakukan janji-janji seperti itu. Makanya kami mengajukan tax case ini hari inilah kan untuk melihat hubungan antara rakyat yang memberi mandat kepada pejabat, gitu kan. Ini ketika pejabat ini dia mengingkari janjinya, bisa kita tagih melalui pengadilan, gitu kan. Mas, tadi kuasa hukum